Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nova Nasrullah. Saya mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika di Universitas Aisyah Pringsewu. Oke, pada video kali ini kita akan membahas insertion sort. Ya. Jadi insertion sort adalah salah satu jenis algoritma penyortiran sederhana. Cara kerjanya adalah dengan membandingkan nilai yang akan disortir dengan nilai sebelumnya. Oke, cara kerja insertion sort seperti ini. Misalkan kita diberikan data nama orang secara acak, yaitu adalah Ilham, Faris, Eti, Farhan, dan Setia. Di sini kita urutkan menggunakan teknik ascending ya. Jadi dari urutan terkecil sampai urutan terbesar. Oke, karena kinerjanya adalah membandingkan nilai dengan nilai sebelumnya, maka kita ambil dari urutan kedua. Jadi 1, 2 ini Faris itu ya. Kita bandingkan dengan Ilham. Oke, F dengan I. Ini kan lebih duluan F. Maka Faris ini kita geser. Ilham ini kita geser ke kanan. Karena Ilham lebih besar daripada F gitu ya, urutan hurufnya ya. Kemudian posisi Faris menempati posisi Ilham, karena Ilham geser ke kanan. Secara otomatis posisi Ilham sebelumnya kosong dan kemudian posisi Faris menempati posisi Ilham yang kosong. Oke, langkah berikutnya adalah setelah kita menyelesaikan Faris dan Ilham, kita kemudian geser ke urutan ketiga. Tadi kan kita selesaikan di urutan kedua ya, sekarang urutan ketiga. Ini ada Faris, Ilham, Eti, Farhan, dan Setia. Maka urutan ketiga adalah Eti. Nah, Eti ini kita bandingkan dengan Ilham. Kita bandingkan dengan poin sebelumnya. Karena E dengan I lebih duluan E, maka Ilham geser ke kanan. Sama seperti teknik sebelumnya, Ilham geser ke kanan. Kemudian masih ada lagi E kita bandingkan dengan F. Eti kita bandingkan dengan Faris gitu. Karena E lebih kecil dari F, urutannya kan lebih kecil nih E. Maka Faris kita geser ke kanan juga. Sehingga diperoleh Eti, Faris, Ilham, Farhan, dan Setia. Oke, langkah ketiga kita bandingkan urutan ke berapa? Keempat ya. Jadi kan tadi mulai dari urutan kedua, kemudian urutan ketiga, sekarang urutan keempat. Itu poin yang Farhan ini. Oke, untuk yang Farhan kita ambil, kemudian kita bandingkan dengan Ilham. F dengan I. F dengan I itu kan lebih gedean I ya, kalau secara urutan. Maka Ilham posisinya kita geser ke kanan. Kemudian kita bandingkan dengan Faris. Nah ini ada satu kondisi FAR itu sama, kemudian ini FAR itu sama, kita skip, kita bandingkan huruf H dengan I. Karena H dengan I lebih duluan H, maka Faris kita geser ke kanan. Kemudian kita geserkan dengan Eti, kita compare dengan Eti, bandingkan dengan Eti. F dengan E, ini udah bener ya. E itu kan paling kecil, maka Eti tetap nggak ada perubahan posisi. Sehingga diperoleh poin langkah ketiga yaitu Eti, Farhan, Faris, Ilham, dan Setia. Oke, selesai. Jadi data yang sebelum diurutkan adalah Ilham, Faris, Eti, Farhan, dan Setia. Kemudian setelah diurutkan memperoleh data Eti, Farhan, Faris, Ilham, dan Setia. Oke, kemudian kita bahas di pemrograman Java. Bentar saya buka. Ini buka Raptor bukan salah. Di Java. Bentar.
Oke, kita bahas untuk penerapan dalam pemrograman Java. Cari dulu. Oke, insya Allah yang ini. Ya, ya ini ya. Kita coba run dulu apakah bisa. Oke, oke kita bahas. Untuk langkah pertama adalah kita buat array. Array di sini adalah nama dengan anggota array-nya adalah Ilham, Faris, Etik, Farhan, dan Setia. Ini yang belum diurutkan ya. Kemudian kita buat sistem print out, sistem out println sebelum pengurutan, dan kemudian kita print array nama. Jadi ini akan di print sebelum pengurutan. Kemudian memasukkan logic insertion sort. Insertion sort yang mau di insertion sort kan yang mana? Yang array nama ini ya. Kemudian kita keluarkan juga ini sistem out println setelah pengurutan. Kemudian print array nama. Nah, ini nanti hasil dari sebelum dan setelah ini akan berbeda hasilnya karena sistem out println yang setelah pengurutan ini ada di bawah logic insertion sort nama. Kalau misalkan ini kita taruh di atas, misalkan ini kita taruh di atas insertion sort seperti ini, maka yang terjadi adalah datanya tidak akan diurutkan. Nih, ya kan? Untuk dapat diurutkan, kita letakkan dia di bawah operasi insertion sort. Bentar. Nah, kayak ini ya. Taran kembali. Nah, ini. Nah, untuk logic insertion sort ada di bawahnya, yaitu ini, public static void insertion sort, string array. Nah, integer n ini adalah mewakili panjang array length. Kemudian kita gunakan perulangan for, integer i, kita gunakan integer i sama dengan 1. Ini 1 ini kita mengacu pada urutan kedua ya, karena urutan array itu dimulai dari angka 0. Maka 0, 1, 2, 3. Untuk memperoleh urutan kedua, itu kita harus memakai 1. Kemudian jika 1 kurang dari n, kurang dari panjang array, maka i akan terus bertambah. Kemudian string k, array i. Nah, ini string k ini kita buat kunci ya. K itu istilahnya kayak yang ini nih. Bentar. Nah, ini yang misalkan di langkah pertama, K itu ibaratnya yang Faris ini. Jadi buat yang akan dibandingkan. Poin yang akan dibandingkan itu ya, K. Kemudian integer J adalah I minus 1. K itu kan array anggota ke I. Dan integer J adalah I minus 1. Analoginya seperti ini. Ini adalah integer K atau I. Kemudian ini adalah J. J adalah I minus 1. Ini I minus 1. Faris ini yang I. Kemudian Ilham yang J atau I minus 1. Gitu ya. Jadi ketika J lebih besar sama dengan 0, jadi J-nya itu dimulai dari 0, dimulai dari urutan pertama. Seperti yang saya sudah bilang tadi, urutan array itu dimulai dari 0. Ketika J lebih besar daripada 0, jadi 0 mulai dari 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Dan array J atau I-1 lebih besar dari K, misalkan kayak ini J, ini K. Jika J
lebih besar daripada K, maka array J plus 1 sama dengan array J. Array J plus 1. Ini Ilham ini J, kemudian Faris ini J plus 1. Maka J plus 1 sama dengan J. Berarti J plus 1-nya Faris sama dengan J. Kayak ini. Kayak yang Ilham ini. Ini J plus 1, ini J. J plus 1 sama dengan J. Gitu. Jadi ini ada kondisi apa namanya? Kondisi N gitu ya. Jadi ketika dua kondisi ini, kondisi yang ini sama yang ini itu bernilai true, maka akan mengerjakan sintak yang ini, array J plus 1 sama dengan J. Dan J akan terus ke belakang, J minus minus gitu ya. Jika kondisi ini tidak berlaku, maka array J plus 1 sama dengan K. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Bentar, yang mana ya? Oh, yang ini. Jika kondisi ini tidak berlaku, maka akan berlaku kondisi array J plus 1 sama dengan K. J plus 1 sama dengan K. Kayak ini misalkan. Misalkan kita ambil K-nya yang Ilham. Kita ambil K-nya yang Setia ini ya. Kita bandingkan dengan Ilham. Karena Setia lebih besar daripada I, karena S lebih besar daripada I, maka kondisi yang tadi tidak berlaku. Maka berlaku kondisi array J plus 1 sama dengan K. Nih, J plus 1 sama dengan K. Berarti tetap tidak ada perubahan posisi. Kayak gitu ya. Oke, insya Allah cukup sekian penjelasan insertion sort dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.